Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Casemiro baru-baru ini membuat pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa ia sangat lapar untuk memenangkan trofi Liga Eropa bersama Manchester United. Dalam wawancaranya di MU TV, Casemiro menyebut bahwa ia belum puas meski sudah memenangkan Liga Champions. Ia memiliki rasa lapar untuk meraih trofi juara, dan itulah mengapa ia siap tampil all out di Liga Eropa musim ini. Casemiro menyebut bahwa ia siap membantu MU untuk menjuarai Liga Eropa 2024-2025. Ia siap memberikan segalanya agar Setan Merah bisa menjadi juara kompetisi ini. Antony buka suara terkait spekulasi masa depannya. Winger asal Brazil itu mengindikasikan ingin lanjut bersama Real Betis di musim depan. Dalam wawancaranya di Mundo Deportivo, Antony mengaku masih gelap dengan masa depannya. Namun ia mengutarakan bahwa selama beberapa bulan terakhir ia merasa nyaman bermain untuk Real Betis. Antony menyebut bahwa ia ingin bermain lebih lama bersama Real Betis. Itulah mengapa ia ogah kembali ke Manchester United dan akan memprioritaskan membela Real Betis di musim depan. Manchester United sendiri sudah menetapkan mahar Antony di musim panas nanti. Sang winger hanya bisa meninggalkan Old Trafford dengan bayaran 40 juta euro di musim panas nanti. Manajer Manchester United Ruben Amorim memberikan update seputar timnya jelang menghadapi Athletic Bilbao. Ia memastikan bahwa Matthijs de Ligt tidak mengalami cedera seperti yang ditakutkan. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Amorim memberikan klarifikasi seputar kondisi cedera Matthijs de Ligt. Ia menyebut bahwa sang bek sudah diperiksa tim medis MU dan kabar baiknya ia tidak mengalami cedera yang serius. Lebih lanjut, Amorim menyebut bahwa Matthijs de Ligt memang tidak bisa bermain di pekan ini. Ia menyebut bahwa sang bek berpotensi comeback sebelum musim 2024-2025 berakhir, di mana kondisinya akan terus dipantau tim medis MU. Manajer Manchester United Ruben Amorim enggan mengomentari kondisi cedera yang dialami Athletic Bilbao. Ia menyebut bahwa Manchester United akan fokus pada diri sendiri alih-alih memikirkan tim lawan. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Amorim enggan timnya disebut diuntungkan dengan badai cedera yang menimpa Athletic Bilbao. Ia menyebut bahwa timnya sama sekali tidak memikirkan tim lawan karena mereka fokus pada diri sendiri. Amorim menyebut bahwa timnya tidak boleh terlena hanya karena sejumlah pemain kunci Bilbao absen di laga ini. Ia menuntut para penggawa Setan Merah tampil dengan performa terbaik mereka agar mereka bisa mengamankan tiket ke final. Manajer Manchester United Ruben Amorim meminta timnya untuk mempersiapkan diri dengan baik jelang menghadapi Athletic Bilbao. Ia tidak ingin timnya terlena dan akhirnya kalah di laga ini. Menurut Ruben Amorim, keunggulan 3-0 masih sangat bisa dikejar oleh Bilbao. Ia memperingatkan timnya untuk tidak membiarkan Athletic Bilbao membangun momentum di pertandingan ini. Lebih lanjut, Amorim juga meminta timnya membuang jauh-jauh kemenangan 3-0 di kandang Athletic Bilbao pada pekan lalu. Ia ingin timnya bermain seakan-akan mereka tidak sedang unggul atas Athletic Bilbao di pertandingan nanti. Ada nama baru yang masuk dalam daftar belanja Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk merekrut Moise Kean dari Fiorentina di musim panas nanti. Menukil laporan Foot Mercato, MU kini punya target transfer baru. Mereka kini berminat untuk merekrut Moise Kean dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut Moise Kean karena performa apik sang striker di musim perdananya bersama La Viola. Moise Kean langsung menggila. Ia sejauh ini sukses mencetak total 23 gol dan 3 assist untuk tim asal Florence itu. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Moise Kean ke MU tidak akan berjalan mulus. Fiorentina ogah melepaskan sang striker.
Mereka ingin menjadikan Moise Kean sebagai fondasi tim mereka di musim depan. Fiorentina juga punya posisi yang kuat untuk mempertahankan Moise Kean karena sang striker masih terikat kontrak di Florence hingga tahun 2029 mendatang. Namun kabar baiknya MU masih bisa menebus Moise Kean dari Fiorentina di musim panas nanti. Penyebabnya karena sang striker punya klausul rilis senilai 50 juta euro yang bisa diaktifkan di musim panas nanti. Ketegangan makin meningkat terkait masa depan Rasmus Højlund. Sang pemilik Manchester United telah memulai diskusi dengan klub besar Italia, Juventus, mengenai kemungkinan transfer striker berusia 22 tahun ini. Jika benar-benar terjadi, Højlund harus rela menandai akhir dari perjalanan singkatnya di Inggris. Performa MU di musim ini yang terus merosot semakin memperburuk situasi. Apalagi ada statistik yang mencemaskan, yaitu ketidakmampuan Højlund mencetak gol. Jika melepas Rasmus Højlund, MU bisa saja mengambil beberapa pilihan untuk datang ke Old Trafford. Satu yang pasti saat ini manajemen Carrington mengincar Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers dan Victor Gyökeres bintang Sporting Lisbon. Manajemen Manchester United Ruben Amorim enggan untuk menyepelekan Athletic Bilbao yang bakal jadi lawan timnya. Ia menyebut bahwa Athletic Bilbao bakal jadi lawan yang berbahaya meski mereka sedang pincang. Dalam konferensi persnya, Amorim menyebut bahwa absennya Trisula Bilbao tidak akan mengubah identitas permainan Les Leones di laga ini. Ia meyakini bahwa Bilbao bakal tampil dengan agresif dan menjadi lawan yang merepotkan untuk timnya. Amorim juga menyebut bahwa timnya tidak akan gentar untuk berhadapan dengan Bilbao di leg kedua nanti. Ia menyebut bahwa timnya mempersiapkan diri dengan baik jelang partai ini, sehingga ia optimistis Setan Merah bisa mengamankan kemenangan di laga ini. Juara Liga Eropa tidak sekedar pelipur lara untuk torehan buruk Manchester United musim ini, namun juga penting untuk bermodal menyongsong musim depan. Liga Eropa jadi fokus MU di sisa musim ini. Liga Eropa jadi satu-satunya gelar yang masih berpeluang diraih MU musim ini. MU jeblok di kompetisi domestik, mereka gagal melaju jauh di Piala FA dan Piala Liga Inggris. Sementara di Liga Inggris, MU tenggelam di posisi ke-15. Pilar MU Alejandro Garnacho mengakui bahwa meraih gelar Liga Eropa sangat krusial untuk timnya. Tidak hanya sekedar pelipur lara untuk musim ini yang buruk, tapi juga untuk menyongsong musim depan. Trofi Liga Eropa juga bakal menambah kepercayaan diri untuk menghadapi musim depan. Suntikan kepercayaan diri sangat penting untuk MU tak mengulangi torehan buruk di musim ini. Manajer Manchester United Ruben Amorim tidak segan untuk melabeli tim asuhannya itu sebagai tim terburuk dari Liga Inggris yang memenangi kompetisi Eropa, andai berhasil keluar sebagai pemenang dalam ajang Europa League musim ini. Bagi saya, pada saat itu dan melihat Liga Inggris, kami adalah tim terburuk sejak saya tiba dalam hasil ini. Itulah ide saya, di akhir musim kami bisa menjadi tim terburuk dalam sejarah Premier League dengan gelar Eropa. Jadi kami tidak akan mengubah apapun. Kami tahu bahwa musim ini mengecewakan. Tidak ada yang akan berubah. Pada saat itu saya harus berpikir lebih banyak lagi, tetapi juga merasakannya. Saya masih merasa bahwa musim ini adalah yang terburuk dalam 50 tahun terakhir. Winger Manchester United Alejandro Garnacho mengakui Liga Eropa adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi Setan Merah. Ia menekankan bahwa timnya akan memberikan segenap kemampuan mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Garnacho tidak sungkan mengakui bahwa Liga Eropa jadi harapan terakhir Setan Merah. Itulah mengapa ia dan rekan-rekannya akan berjuang sekuat tenaga di kompetisi ini. Demi memenangkan Liga Eropa, MU harus melewati hadangan Athletic Bilbao terlebih dahulu di babak semifinal. Garnacho menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya akan mempersiapkan laga leg kedua itu selayaknya sebuah final. Alejandro Garnacho menegaskan tekad kuatnya membawa MU melaju ke final Liga Eropa musim ini. Pemain muda asal Argentina itu menyatakan timnya tidak sekedar mengamankan hasil imbang saat menjamu Athletic Bilbao di leg kedua semifinal Liga Eropa. Alejandro Garnacho menilai gelar juara Liga Eropa menjadi satu-satunya bagi MU untuk kembali tampil di Liga Champions musim depan. Penampilan buruk MU di Liga Inggris musim ini membuat mereka tertinggal dalam perebutan posisi 4 besar.
Garnacho juga mengungkapkan bahwa timnya sepenuhnya fokus pada laga semifinal leg kedua ini. Menjelang laga penting di Old Trafford, Garnacho juga membantah hengkang dari MU di bursa transfer musim panas mendatang. Ia memastikan masih bahagia bersama Setan Merah dan menghormati kontraknya yang berlaku hingga musim 2028. Bruno Fernandes digoda Al Hilal dengan gaji fantastis. Manajer Manchester United Ruben Amorim menegaskan kaptennya itu tidak dijual. Ide kami tidak berubah, kami ingin mempertahankan pemain-pemain terbaik dan Bruno Fernandes jelas jadi salah satu pemain top di dunia. Kami ingin Bruno di sini. Mudah untuk memahami arti penting kehadirannya, bukan cuma karena angka-angka statistik, melainkan juga karena cara dia bermain dan dampak yang dia punya selama 5 tahun di sini. Normal kalau banyak klub menginginkan pemain seperti Bruno. Dia adalah seorang pemimpin dan dia adalah kapten. Jadi dia sangatlah penting. Dia pemain top. Kami butuh pemain-pemain top. Imbu Amorim.